oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, sebagai tema di kitab ini yaitu hidup yang digerakkan oleh tujuan yang kekal. Kita tahu kisah Yusuf dan Maria ini di mana Bapak Pendeta kita telah menyampaikannya di tanggal 25, di mana kisah Yusuf dan Maria ini adalah seorang suami istri. Mereka sudah tunangan. Biasa ya, kalau sudah tunangan ataupun sudah berkeluarga pasti memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki harapan sendiri ataupun angan-angan yang akan mereka rancangkan untuk pribadi mereka masing-masing. Nah, Maria ini Yusuf tidak mau menjadikan Maria ini sebagai istrinya, bahkan dia ingin menceraikannya. Tetapi apa yang terjadi? Roh Kudus atau urapan Tuhan datang kepada Maria dan berkata, Roh Kudus datang kepada Maria dan berkata bahwa Maria mengandung seorang bayi, di mana bayi itu adalah Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dari situ semua keinginan Maria dan Yusuf menjadi berubah. Yang dulunya memiliki prinsip atau memiliki cita-cita pribadi masing-masing, pribadi sendiri-sendiri, telah berubah menjadi tujuan yang kekal. Nah, saudara-saudari, kita bisa mengambil hikmah dari cerita Yusuf dan Maria ini, di mana dulunya memiliki keinginan pribadi atau angan-angan sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus berkata kepada Maria bahwa ia telah mengandung seorang bayi, yaitu Yesus Kristus, yang dulunya memiliki cita-cita pribadi menjadi berubah menjadi tujuan yang kekal. Kita bisa apresiasikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Siapakah kita ketika Yesus menjawab doa kita? Ketika dulunya kita memiliki angan-angan sendiri, ketika kita memiliki ketika kita memiliki harapan ataupun keinginan duniawi, tetapi ketika Yesus menjawab doa kita, siapakah kita melayani Tuhan? Siapakah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk di tahun 2021? Siapakah kita merubah hidup kita di tahun 2022 ini menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Amin. Itu adalah pertanyaan di dalam pribadi kita masing-masing anak Tuhan. Siapakah kita ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika kita dihadapkan di hadapan Tuhan menjadi pelayan anak Tuhan? Itu kita jawab di dalam pribadi kita masing-masing. Dan semoga kita di tahun 2022 ini banyak jiwa-jiwa yang menjadi anak-anak, yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Amin. Haleluya. Nah, kita juga bisa mengambil contoh dari seorang Yehu, yang dulunya kita tahu cerita Yehu. Kalau saudara-saudara lupa, kita bisa membuka dari kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 11 sampai 15, di mana seorang Yehu ini berada di tengah-tengah anak-anak muda ya. Mereka sama seperti kita sebagai jemaat ini. Dia adalah seorang anak muda biasa yang duduk bersama-sama dengan muda-mudi. Tetapi seorang nabi datang dan mengurapi Yehu ini, dan dia berkata, sesungguhnya engkau adalah seorang raja yang akan mengalahkan keluarga Ahab.
menjadi orang yang dulunya biasa-biasa saja menjadi seorang raja. Tetapi apa yang terjadi? Ketika teman-temannya melihat bahwa bahwa Yehu telah diurapi oleh seorang nabi, dari situ Yehu berubah dan dia dihormati dan dihargai oleh teman-temannya dan dia menjadi seorang raja di Israel. Nah, saudara-saudari, menjadi seorang raja atau menjadi seorang pelayan Tuhan tidaklah segampang yang kita bayangkan. Karena kenapa? Banyak sekarang pandai ngomong, pandai berkata-kata, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan sendiri-sendiri. Tetapi semoga kita menjadi seorang Yehu ini, di mana dia selalu siap melayani Tuhan, di mana ketika Tuhan memanggil dia sebagai seorang raja, dia selalu siap. Nah, saudara-saudara, kita apresiasikan dalam kehidupan kita, di mana di tahun 2022 ini kita memiliki visi dan misi. Di mana visi dan misi kita itu adalah harus membangun 22 pemimpin kelompok sel dan 200 jemaat di tahun 2022 ini. Dan saya mau kita yang berada di sini, kita yang duduk di sini, dan saya juga yang di depan ini, semoga kita menjadi salah satu pemimpin dari kelompok sel. Dan saya katakan saya akan siap tidak siap. Amin. Seorang pemimpin kelompok sel, salah satunya saya di depan ini. Dan mudah-mudahan di tahun ini banyak pemimpin kelompok sel yang akan dijamah Tuhan, yang benar-benar melayani Tuhan di tempat ini. Dan ketika kita akan menjadi pelayan Tuhan, jangan hanya dengan kata-kata saja, tetapi mari kita melakukannya, mari kita bergerak, mari kita saling membangun. Amin. Supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Banyak yang terpanggil, tetapi tidak banyak yang terpilih. Amin. Tetapi semoga di tahun 2022 ini banyak yang terpanggil dan banyak juga yang terpilih. Amin. 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 Luar biasa. Baik, saudara-saudaraku, kita bisa menyimak dari kisah baik itu Maria, Yehu, semua kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, karena pekerjaan yang paling mulia di dunia ini adalah melayani Tuhan. Amin. Yang paling mulia adalah melayani Tuhan. Sia-sialah kita ketika di dunia ini kita hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri, menyenangkan pribadi kita sendiri, tapi kalau tidak melayani Tuhan, sia-sialah hidup kita. Jadi semasa kita masih bisa membangun, semasa kita masih muda, mari kita membangun jiwa-jiwa. Ini kesempatan buat kita untuk menjadi anak-anak pelayan Tuhan. Saya tahu kita adalah anak-anak perantauan, ya. Kita adalah anak-anak perantauan. Di sini kita memiliki tujuan, yaitu kerja dan sambil kuliah. Tetapi kita di sini, saya mau ingatkan, kita di sini harus memiliki 3 prinsip. Pertama, kerja, kedua, kuliah, dan ketiga, melayani. Itu sangat luar biasa. Jadi, saya juga di depan ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita saling membangun, mari kita saling mendoakan teman kita, supaya di tahun 2022 ini visi dan misi kita dapat tercapai, dan semoga di tahun 2022 ini membawa kabar yang gembira buat kita semuanya. Ada amin? Amin. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang ada di tempat ini sangat dan ingin menjadi bagian dari pemimpin kelompok sel. Karena saya tahu bahwa yang akan khotbah pada hari ini ataupun yang akan belajar menjadi pelayan Tuhan memang benar-benar serius untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan di depan ini. Bila ada kekurangan kelemahan, karena di dunia ini juga tidak ada manusia yang luput dari dosa.